Unique. Hey yo, Shalom Soul Sketcher. Welcome back di Unique. Bersama saya Galan Brakoso dan Mas Wahyu di bass, Kak Tian di gitar, Ko Denny di keyboard, dan Randy di drum. Mari kita mau sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau sama-sama nyanyi buat Tuhan, amin. Jangan cuma diem aja, ikutin kita nyanyi, oke? Udah semua siap ya? Yo, 3, 2, 3, 2, 1, go! Oh yeah. Oh yeah. Katakan, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Oh yeah, yeah. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara katakan, menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Musik memuji Tuhan. Mari teman-teman yang di rumah sama-sama. Selamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya.
Puji nama Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus hebat. Amin. Soul Sketcher, Tuhan Yesus hebat. Amin. Sama-sama dari hati yang terdalam mengucapkan terima kasih padamu atas cintamu padaku dan terus menghadirkan rahmat hidupku. Siapakah yang terhebat dalam hidupku? Sama-sama katakan, kan ku serukan kau terhebat, hebat. Kan ku nyanyikan kau terhebat, hebat. Siapakah yang terhebat di dalam hidupku? Kau membuatku tertawa, kau membuatku selalu dekat denganmu. Kini hatiku bersorak karena masa depanku ada dalam-Mu. Katakan, siapakah yang terhebat di dalam hidupku? Yo semuanya. Kan ku serukan kau terhebat, hebat. Kan ku nyanyikan kau terhebat, hebat. Siapakah yang terhebat di dalam hidupku? Musik memuji Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus melebihi segalanya. Amin. Siapakah yang terhebat dalam hidupku? Semuanya. Kan ku serukan kau terhebat, hebat. Kan ku nyanyikan kau terhebat, hebat. Siapakah yang terhebat di dalam hidupku? Siapakah? Siapakah yang terhebat di dalam hidupku? Puji nama Tuhan. Praise the Lord. I thank you, Lord, for what you have done in my life. No matter what, I'll still praise you, God. I thank you, Lord.
Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks, Lord, give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Let's sing with me. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Oh, give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong.
the person I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Shalom Soul Sketcher, apa kabar Anda hari ini? Saya yakin percaya pada hari ini teman-teman senantiasa diberkati Tuhan dalam keadaan yang sehat. Puji Tuhan, pada hari ini saya rindu untuk mengajak teman-teman belajar dari kitab Filipi pasal yang keempat tentang bagaimana pola hidup Kristen yang benar. Nah, saya akan mengajak teman-teman untuk membuka bersama dalam Filipi pasal yang keempat. Kita baca secara bertahap. Kita baca dulu ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Nah, surat Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Rasul Paulus menulis surat ini dengan tujuan supaya jemaat di Filipi memiliki pola hidup Kristen yang tepat dan terus bertumbuh secara kerohanian. Nah, pola apa yang didatangkan oleh Rasul Paulus supaya jemaat di Filipi memiliki pola hidup yang benar? Yang pertama, yaitu memiliki yang namanya kesatuan. Kita baca Filipi 4 ayat yang kedua dan yang ketiga. Euodia ku nasihati dan Sintike ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsukos, temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Di sini Rasul Paulus menekankan bahwa kita orang Kristiani harus memiliki kesehatian. Sehati dalam hal apa? Sehati dalam pemikiran. Pemikiran apa? Pemikiran Kristus. Ketika kita menjalani hari-hari kita, baiklah kita memiliki kesehatian. Karena tanpa adanya kesehatian kita tidak dapat melangkah, teman-teman. Karena apa? Ketika kita yang satu tubuh dalam anggota Kristus, ya ibaratkan tubuh ini sebagai tangan, aku ingin mengambil roti, tetapi mata ini ingin mengambil minuman, maka tidak bisa sinkron. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita orang Kristiani. Mari kita merangkah bersama, bersatu dalam apa? Firman Tuhan. Biarlah hidup kita terus lurus dalam kehendak Tuhan, yaitu dalam rencana firman Tuhan ini. Lalu hal kedua yang Rasul Paulus sampaikan untuk mencapai pola hidup Kristen yang baik yang kedua adalah sukacita. Filipi 4 ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah, di sini jelas dikatakan bersukacitalah senantiasa. Artinya apa? Sukacita ini tidak bisa sekarang sukacita, besok enggak, besok lagi sukacita, besok enggak. Tidak. Bersukacitalah senantiasa. Jika kita mau menggali dalam bahasa aslinya dikatakan apa? Secara terus menerus sukacita. Baik itu dalam kondisi hati yang terpuruk sekalipun. Baik itu kondisi hati yang baik. Kalau baik kondisi hatinya tentu mudah bersukacita. Wah, aku sukacita. Tapi apakah kita bisa bersukacita ketika kita dalam kondisi terbawah sekalipun? Rasul Paulus menunjukkan dirinya mampu untuk bersukacita. Dan kalau kita lihat latar belakang dari kita Filipi ini, Rasul Paulus menulis surat ini ketika ia sedang dalam penjara. Mengapa ia bersukacita? Karena sekalipun ia menderita oleh Kristus, ia tetap mendapat perhatian oleh jemaat-jemaat Tuhan.
Dan hal inilah yang ingin Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Filipi bahwa ayo, sekalipun kita dalam kondisi nggak enak, kita harus tetap bersuka cita. Karena apa? Karena Kristus sumber sukacita itu, sumber kasih, agape itu, telah mencurahkan kasihnya kepada kita. Maka kita harus mau, kita harus bisa untuk bersuka cita, sekalipun kita dalam kondisi yang paling bawah. Ingat teman-teman, karena Kristus mungkin kita menderita, kita tidak perlu khawatir. Kita terus bersuka cita. Karena apa? Roh Kudus masih ada dalam diri kita masing-masing. Lalu hal ketiga yang menjadi kunci pola hidup orang Kristen yang benar adalah memiliki iman yang teguh. Kita perhatikan ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, di sini dikatakan apa? Jangan khawatir. Kita tahu bersama, mungkin saat-saat seperti ini susah. Aku khawatir, aduh gimana besok? Gak jelas semuanya. Kok semua serba terbatas, semua serba gak jelas, teman-teman. Percayalah, kita punya Tuhan yang hebat. Seperti lagu pujian tadi dikatakan, siapakah yang terhebat dalam hidupku ini? Hanya Tuhan yang terhebat, teman-teman. Kita nggak tahu rancangan Tuhan itu seperti apa. Yang terpenting kita memiliki iman yang teguh dalam Tuhan. Dan kita tahu bersama, dalam Yakobus pasal 2:17, iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka apa yang harus kita lakukan? Selain kita memohon kepada Tuhan, Tuhan, ini doaku, Tuhan, ini permohonanku, kita harus berani melakukan, kita harus do. Kalau kita nggak melakukan itu, maka matilah iman yang kita punyai. Maka selain kita berdoa, mari kita berusaha. Apapun yang bisa kita kerjakan teman-teman di masa-masa seperti ini. Mungkin, aduh Tuhan, aku kuliah online ini berat loh Tuhan. Kenapa harus online? Kenapa aku nggak tatap muka? Susah Tuhan. Berhentilah mengeluh teman-teman. Milikilah pengharapan di dalam Tuhan. Terus bersandar pada Tuhan dan yakin sekarang apapun yang ada di depan kita, kita jalani. Dan bersama Tuhan, semua yang sulit, semua yang tampaknya susah akan menjadi kemenangan bagi kita teman-teman sekalian. Tuhan kita Tuhan yang besar, Tuhan kita Tuhan yang hebat. Dia tidak mungkin bagi Tuhan Allah kita teman-teman. Amin. Dan yang keempat saudara-saudara, kita bisa baca di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, hal yang perlu kita lakukan yang keempat, memiliki perilaku yang benar. Nah, perilaku yang benar seperti apa yang perlu kita pertimbangkan? Ada adil, ada suci, ada kebajikan. Nah, di sini saya mau menegaskan bahwa benar, hal yang benar yang kita lakukan pasti mendatangkan kebaikan. Tetapi ketika kita memikirkan yang baik, belum tentu itu caranya yang benar. Kita tahu bersama Robin Hood, dia melakukan hal yang baik untuk orang dengan cara mencuri. Nah, ini kan caranya nggak benar kan? Nah, tapi baik. Nah, mari kita menggali teks ini nih. Kata benar. Nah, hal yang benar apa yang bisa kita lakukan? Nah, kebenaran apa yang bisa kita lakukan? Kita harus adil. Adil. Nah, adil ini nggak gampang teman-teman. Mengapa saya katakan nggak gampang? Karena adil ini perlu kita memantikan ego diri kita. Apakah kita siap untuk memperhatikan orang lain? Apakah kita rela? Misalkan kita dalam posisi yang salah nih. Apakah kita rela untuk kita mengakui kesalahan kita? Kita harus adil teman-teman. Apa yang nyata harus kita ungkapkan. Lalu yang kedua, suci. Bagaimana kita orang Kristiani mempertahankan kesucian dalam diri kita?
Apakah kita siap? Kita diasah oleh Kristus. Teman-teman, sebelum kita menghadap Tuhan, sebelum kita memuji Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baiklah hidup kita koreksi terlebih dahulu. Apa kita sudah suci? Sebelum kita melayani Tuhan, bagaimana dengan diriku? Koreksi diri terlebih dahulu, teman-teman. Supaya apa? Supaya kita jadi orang yang suci, teman-teman. Bukan yang sok suci, tetapi bagaimana kita dapat melangkah dengan hidup yang suci. Lalu kita memikirkan kebajikan, memikirkan hal yang benar, yang mendatangkan kebaikan. Jadi bukan hal yang salah yang mendatangkan kebaikan, tetapi hal yang benar, yang menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, ketiga hal ini bukanlah hal yang mudah, teman-teman, untuk kita lakukan. Tetapi pilihan di tangan kita, apakah kita mau untuk kita berperilaku yang benar ini? Tentu nggak mudah. Kita harus banyak mematikan diri kita, mematikan segala yang ada dalam diri kita, untuk kita menghasilkan sebuah kebenaran itu, teman-teman. Dan itulah keempat kunci pola hidup kebenaran orang Kristen, teman-teman. Mari kita miliki itu dalam diri kita. Mengapa kita perlu memiliki itu dalam diri kita? Kita baca ayat yang 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Lanjut ayat 10. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Nah, di sini apa? Kenapa kita harus memiliki pola hidup kebenaran orang Kristen? Karena supaya apa, teman-teman? Supaya Allah damai sejahtera itu senantiasa mencurahkan berkatnya bagi kita. Loh, buktinya orang ya nggak benar aja bisa kok diberkati apa? Jangan salah konsep berkatnya di sini, teman-teman. Mungkin di dunia ini mereka mendapat kekayaan, harta dan sebagainya. Tetapi nantinya dia tidak dapat mendapat apa-apa di hari esok. Nah, sudahkah kita berani untuk menjalankan keempat prinsip itu tadi, teman-teman? Yang nantinya damai sejahtera Allah melingkupi kita mulai hari ini hingga sampai selama-lamanya, teman-teman. Percayalah, teman-teman, sekalipun keempat prinsip ini susah dan perilaku-perilaku yang tiga perilaku tadi itu susah, tapi marilah kita berusaha menjalankan semuanya itu, menjalankan strategi itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian dapat saya sampaikan. Biarlah kita dapat terus berakar, terus menjalankan firman ini, dan kita menjadi pribadi yang excellent, teman-teman. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu, Tuhan. Ajarkan kami, Tuhan, untuk kami terus memiliki pola hidup yang benar, Tuhan. Jadi orang Kristen yang benar dan berkualitas, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, kami tidak mampu sendiri. Kami punya Roh Kudus yang akan menyertai setiap kami, Tuhan. Bimbing kami, sertai kami, Tuhan, di masa-masa yang sukar ini, Tuhan, agar kami dapat melewati semuanya dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, buat firman-Mu, meteraikan ini, dan teruskan jadikan ini menjadi rema dalam diri kami, Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya.